Hashtag lingkaran korupsi Pertamina. Nggak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi langsung memanggil pemegang jabatan tertinggi di Pertamina yang belakangan sedang dikelilingi kasus korupsi. Kemarin, akhirnya KPK memanggil Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau biasa dikenal dengan nama Ahok. Dikatakan bahwa Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih selama 6,5 jam. Ahok sendiri menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya adalah sebagai saksi atas kasus korupsi yang menyangkut mantan Direktur Utama Pertamina untuk tahun 2009 sampai 2014, yaitu Galaila Karen Kardinah. Sebagai pengingat, kasus Galaila ini dapat dikatakan kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang cukup besar. Kasus tersebut terkait pengadaan gas alam cair yang diambil dari supplier luar negeri yang ditunjuk oleh Galaila, yaitu Corpus Christi Liquefiers atau CCL LLC Amerika Serikat. Penunjukan tersebut bermasalah dan dilakukan secara sepihak oleh Galaila tanpa ada kajian yang utuh. Hingga akhirnya Galaila pada 19 September 2023 kemarin ditetapkan sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara yang gak sedikit, yaitu mencapai 2,1 triliun. Sudah ada kasus dengan potensi kerugian negara sebesar itu. Pertamina pun gak luput dari bayang-bayang potensi korupsi lainnya. Apalagi seorang komisaris utama dipanggil oleh KPK. Gak mungkin hanya sekedar ditanyai terkait satu kasus saja. Pasti akan digali juga dengan potensi-potensi kasus korupsi lainnya yang ada di lingkungan Pertamina. Bahkan nih, Ahok sendiri saat ditanya oleh wartawan mengatakan kalau KPK telah mengantongi dan bahkan sedang atau telah menangani banyak dugaan dan potensi kasus korupsi di Pertamina. Salah satu lingkaran korupsi di KPK yang sudah mulai diungkap adalah penyidikan yang telah dan baru saja dilakukan oleh KPK kemarin yang terkait dugaan penerimaan gratifikasi atas pengadaan katalis. Belum disebutkan memang secara rinci hasil penyelidikan tersebut. Namun, KPK telah men-spill sedikit terkait kasus ini, bahwa kasus ini berdasarkan bukti permulaan awal diduga menimbulkan kerugian negara hingga belasan miliar rupiah. Atas dugaan kasus tersebut, KPK juga telah melarang 4 orang yang diduga kuat menjadi tersangka kasus pengadaan katalis ini untuk keluar negeri dan akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap nantinya. Di antara 4 orang diduga tersebut, salah satunya pernah menjabat sebagai Direktur Pengelolaan PT Pertamina Persero untuk tahun 2012 hingga 2014. Rangkaian dugaan dan kasus korupsi tersebut terlihat merupakan kasus yang bahkan telah terjadi dalam tempo yang cukup lama, bukan terbilang baru terjadi, hingga menyebabkan kerugian negara yang pastinya besar karena terjadi sudah berlarut-larut. Dan sepertinya ini bukan yang terakhir. Kemungkinan besar akan ada kasus-kasus turunan lainnya yang akan disidik dan diungkap oleh KPK yang berada di lingkungan Pertamina. Seperti yang dibilang Ahok tadi, kalau KPK mengantongi banyak kasus di Pertamina, maka dari itu sudah seharusnya kita sebagai masyarakat dan terkhusus jajaran petinggi Pertamina serta orang-orang yang berada di lingkungan Pertamina untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan oleh KPK untuk membersihkan salah satu BUMN terbesar negara kita dari potensi dan perilaku-perilaku korupsi. Apalagi Pertamina selama 10 tahun terakhir telah menjadi penyumbang dividen terbesar bagi negara. Dan Pertamina ini notabene juga sumber usaha negara yang mengurus kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, Pertamina ini harus benar-benar bersih dari tindakan dan perilaku korupsi, agar negara mendapatkan keuntungan yang besar dan bermanfaat. Masyarakat pun juga bisa tercukupi atas kebutuhan akan energi yang disediakan oleh Pertamina. Maka dari itu sekali lagi, upaya KPK untuk membersihkan PT Pertamina Persero ini dari lingkaran hitam korupsi harus didukung semaksimal mungkin. Sehingga Pertamina benar-benar menjadi perusahaan negara yang menghadirkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Jadi, mari kita doakan yang terbaik untuk KPK dan Pertamina serta kita lihat nanti bagaimana perkembangannya bersama saya Belmondo Scorpio di #Belmondo.